Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rio Ilyasa dari kelas 2 ANK dengan NIM 22134409 dari Prodi D4 Teknik Telekomunikasi Politeknik Negeri Bandung. Di sini saya akan menjelaskan beberapa penjelasan tentang program pada Lab 3 mata kuliah pengolahan sinyal digital yang akan saya mulai dengan membuat suatu program. Pertama, saya akan membuat program yang dimulai dengan perintah close all. Close all ini bertujuan untuk perintah untuk menutup semua jendela grafik yang sedang terbuka pada lingkungan MATLAB dalam Octave ini. Lalu clear all. Clear all ini bertujuan untuk perintah menghapus semua variabel dalam workspace yang diberikan pada variabel-variabel yang telah ditetapkan sebelumnya untuk memastikan tidak adanya variabel-variabel yang berada pada program ini sebelumnya. Lalu menggunakan fs sama dengan 1000. Fs sama dengan 1000 ini yaitu mendeklarasikan frekuensi sampel dengan besar 1000 Hz. Lalu ada fw. Fw ini di 500. Fw ini yaitu mendefinisikan frekuensi sinyal sinusoidal yang memiliki frekuensi sebesar 500 Hz. Lalu AMP sama dengan 2. AMP sama dengan 2 ini menandakan bahwa pada gelombang sinyal yang akan kita bentuk memiliki amplitudo sebesar 2. Lalu ada message sama dengan eh, NS NSEC ini mendefinisikan durasi sinyal dalam satuan detiknya sebesar 2 detik. Lalu ada dur sama dengan set S. Durasi ini bertujuan untuk menghitung jumlah sampel yang akan dihasilkan berdasarkan durasi dalam satuan detik pada frekuensi yang akan membentuk panjang sinyal yang akan dibuat. Lalu ada N sama dengan 0, N sama dengan 0 titik 2 dur ini, yaitu membuat vektor indeks dalam waktu yang berjalan dari 0 sampai dengan durasi sinyal. Lalu ada rumus Y sama dengan AMP sin turun. Y sama dengan AMP sin 2pi NFW per Fs ini menghasilkan sinyal sinusoidal dengan menggunakan rumus sin 2 pi F ini, di mana F adalah frekuensinya, T merupakan waktu, dan pi merupakan konstanta yang dalam matematika sinyal yang dihasilkan ditentukan oleh amplitudo yang telah diberikan sebelumnya, yang sesuai dengan kode pada yang telah saya tunjukkan sebelumnya. Lalu ada figur dan terakhir plot Y 1/50. Plot Y 1/250 ini yaitu plot 250 sampel pertama yang akan dihasilkan.
Ini berarti kan bahwa visualisasi dari bentuk gambar sinusoidal yang telah kita buat menghasilkan 250 sampel pertama. Nah, kalau kita lihat hasilnya. Ini merupakan hasil output dari program yang telah kita buat menghasilkan sinyal seperti ini. Sesuai dari tadi yang dimintanya sebesar 250, maka akan menghasilkan 250, amplitude sebesar 2, dan frekuensi sebesar 1000 kHz. Lalu kita lihat pertanyaan selanjutnya. Nah, sebentar. Nah, pertanyaan selanjutnya ini yaitu variabel mana yang menunjukkan frekuensi sampling. Yang menunjukkan frekuensi sampling ini adalah variabel fs ya. Fs karena dapat menghitung berapa banyak titik sampel dalam setiap detiknya. Lalu kedua yaitu variabel mana yang menunjukkan frekuensi sinyal. Yang menunjukkan frekuensi sinyal adalah Fw, yaitu yang ini, Fw ini, Fw ini yang ditunjukkan, yang bertujuan untuk memberikan berapa frekuensi sinyal sinusoidal yang akan kita buat, banyaknya frekuensi dalam setiap detiknya. Lalu pertanyaan ketiga, berapa jumlah gelombang yang tampil pada hasil plot? Mengapa program di atas hanya menghasilkan gelombang sejumlah itu? Untuk pertanyaan ini, untuk menentukan jumlah gelombang dari sinyal yang akan dihasilkan, tadi menggunakan rumus yang ini, untuk masih menghasilkan sinyal yang tadi, lalu menghasilkan maka akan menghasilkan 500 dibagi 1000 dikali 250 maka akan menghasilkan 12,5 untuk eh, menghasilkan gelombang tersebutnya. Lalu pertanyaan yang keempat, perhatikan kode pada baris ke-11. Ganti kode ini agar menghasilkan hanya satu gelombang sinus saja. Untuk hal ini dapat kita ganti eh, frekuensi frekuensi karena untuk menentukan frekuensi samplingnya diganti dengan sebesar 20, maka 1000 dibagi 500. Dan plot ini juga kita ganti ke karena tadi dari hasil perhitungan frekuensi sampling dibagi dengan frekuensi sinyal. Frekuensi samplingnya di sini 1000 dibagi dengan frekuensi sinyalnya 500, maka hasilnya adalah 20. Maka pada plot ini kita ganti menjadi 20. Kita lihat hasilnya. Nah, ini hasilnya menghasilkan hanya satu gelombang sinusoidal saja. Lalu pertanyaan selanjutnya, ganti kode pada baris ke-11 dengan plot Y. Perhatikan tampilan dan jelaskan mengapa hasilnya seperti itu. Kita ganti plot yang Y ini dengan plot Y. Plot Y. Lihat hasilnya seperti apa. Nah, lihat di sini. Hal ini dikarenakan karena memberi pada nilai Y tadi, rumus Y tadi, karena diperintahkan untuk membuat plot Y saja, maka akan menghasilkan banyak siklus gelombang sinusoidal. Sehingga terlihat seperti hanya kotak saja, tapi sebetulnya eh, ini gelombang sinyalnya sangat rapat, gelombang sinyal sinusoidalnya. Selain itu, dengan adanya perandur tadi, perandur ini, dur and check FS ini, eh, maka akan menghasilkan gelombang sinusoidal dalam satu plot ini akan terlihat seperti kotak gitu. Lalu kita lihat lagi pertanyaan yang terakhir, ganti kembali pada baris ke-11 dengan kode semula, lalu ganti nilai fs-nya 1000. Perhatikan, jelaskan mengapa demikian. Kita lihat, kita ganti lagi, ini plot Y ganti dengan 1 banding 250 dibanding 250. Lalu tadi yang diganti tadi apa? Lupa. Yang diganti adalah frekuensi samplingnya terganti dengan 1000.
Kalau diikuti dengan frekuensi yang 1000, maka yang terjadi adalah, oh enggak, masih salah, 90 figur dengan 1000, ganti dengan 1000. Wah, belum diganti tadi. Nah, ini merupakan hasil dari ketika kita ganti frekuensi sampling sebesar 1000 Hz. Yang terjadi adalah gelombang sinusoid ini akan menjadi tidak beraturan gitu, seperti pada sebelum-sebelumnya. Karena frekuensi sampling yang diberikan harus 2 kali lebih besar dari frekuensi sinyalnya, yaitu FW. Harus lebih besar karena ini kan hanya hanya 2 kalinya saja, bukan lebih besar. Jadi maka hasilnya tidak jadi beraturan sinusoid ini. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan terkait program pada lab 3 mata kuliah pengolahan sinyal digital ini. Terima kasih. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.